Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali. Kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan jadi satu kekuatan bagi kita. Kita semakin diberkati, semakin dibangun, dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap siapapun yang mendengar firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui firman ini kami boleh dilawat Tuhan. Kami boleh diajar, kami boleh dididik, kami boleh diperbaiki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya baik, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Senang sekali ya jemaat GSJ Talitakum Malang. Saya berharap kita semua tetap sehat ya, menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Ingat khotbah saya pada masa awal pandemi dulu ya. Kita harus meningkatkan iman kita dan kita juga harus meningkatkan imun kita. Wah, luar biasa. Jadi iman dan imun harus semakin kuat di dalam menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah saudara, saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita sedang memperingati di mana Tuhan Yesus ya sudah bangkit. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Bahkan berulang-ulang nanti firman Tuhan mengatakan demikian, berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah oleh sebab itu pada hari ini saya juga ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan saat-saat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, saya berikan satu judul yaitu Yesus hidup di dalam kita. Yesus hidup di dalam kita. Nah saudara, Yesus yang kita sembah ya, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sebab dia sudah mati di atas kayu salib dan dikubur pada hari yang ketiga, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sekarang rohnya ada tinggal di dalam diri kita dan hidup di dalam diri kita. Wah, ini suatu hal yang luar biasa saudara. Sekali lagi, dia sekarang rohnya tinggal di dalam diri kita dan hidup di dalam diri kita. Ya, saudara, rohnya Yesus atau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan hidup. Dan itulah yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus hidup di dalam kita, saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Nah saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, di sana dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, ini adalah peristiwa bahwa Tuhan Yesus sudah selesai di dalam melaksanakan misi untuk pengampunan dosa-dosa, untuk penebusan dosa-dosa, yaitu harus berakhir dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib itulah yang menunjukkan bahwa tugas-tugasnya sudah selesai untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah saudara, di
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, di sana dikatakan, kepada mereka ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ya, setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, ya tadi saya katakan, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, kepada murid-murid tentang kerajaan Allah, ya, tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, inilah sesuatu yang luar biasa, saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, ya, membuktikan bahwa dia hidup. Saudara jangan punya pemikiran bahwa berarti semua orang yang mati itu 40 hari ada menampakkan diri. Tidak, itu hanya berlaku untuk Yesus saja. Ya, untuk Yesus saja. Kalau selain Yesus tidak ada, ya, tidak ada yang model menampakkan diri, ya, seperti Yesus, tidak ada. Saudara, hanya Yesus saja. Sebab apa? Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup. Dia mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara, walaupun murid-murid sudah selama bertahun-tahun, 3 tahun lebih mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi Yesus masih merasa perlu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini aku hidup. Ya, ini aku hidup. Bahkan kepada muridnya yang bernama Thomas, dia katakan, lihat ini bekas luka paku di tanganku. Lihat ini bekas luka di lambungku, saudara. Nah, saudara, ini benar-benar bahwa Tuhan ingin membuktikan bahwa dia hidup. Dan satu hal yang sangat penting, saudara, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang dibicarakan adalah tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, berbicara tentang nanti, ya, sesuatu yang ada di atas, saudara. Bukan sesuatu yang ada di bumi. Saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Sesudah Yesus selesai dengan penderitaannya sampai mati di atas kayu salib, ya, penderitaan yang kita tahu bahwa untuk mempunyai satu tujuan, memikul dosa-dosa manusia dan memikul segala sakit penyakit kita. Wah, puji nama Tuhan, luar biasa. Saudara, suatu kali saya berdoa, saudara, Tuhan ingatkan supaya untuk mengajak, ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada jemaat, baik yang sehat terlebih yang sakit, untuk kita sering mengucapkan, ya, terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh darah-Mu dosa-dosaku sudah disucikan, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Saudara, saya sendiri, saudara, sering mengucapkan hal itu, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih, oleh darah-Mu Tuhan sudah menebus segala dosa-dosaku, sudah menyucikan dosa-dosaku, dan oleh bilur-bilur-Mu aku sudah disembuhkan dari segala sakit penyakitku. Saudara, inilah sesuatu yang luar biasa. Memang firman Tuhan mengatakan demikian. Dan inilah yang penting buat kita. Untuk kita benar-benar harus memiliki iman percaya bahwa hanya melalui kematian Tuhan Yesus, di mana darah mengalir, di mana ada bilur-bilur ya Yesus, disitulah ada mujizat, ya, mujizat penyucian atas segala dosa-dosa orang yang percaya, dan mujizat kesembuhan bagi orang yang sakit, bilur-bilurnya yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, saudara, ini juga membuktikan bahwa Yesus hidup, sehingga dia harus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, puji nama Tuhan. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Nah, oleh sebab itu bagi kita murid-muridnya yang kita tidak melihat secara langsung pada waktu itu, tetapi dengan iman kita percaya
bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bahkan kita lebih percaya lagi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan sekarang ini rohnya tinggal di dalam diri kita dan hidup di dalam diri kita. Wah, puji nama Tuhan, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi saudara, bukan main-main saudara. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus ada rohnya Yesus yang hidup. Ya, bukan roh yang mati, tetapi roh yang hidup, yang menghidupkan kita. Firman Tuhan katakan demikian. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur saudara. Nah saudara, oleh sebab itu kalau saudara melihat juga di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 ya saudara, Yesaya pasal 53 ayat 4, dan juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 saya tidak membaca ya, tetapi saudara bisa melihat bahwa di sana ya, semua apa yang saya sudah sampaikan di bagian yang pertama ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Dia memikul segala dosa-dosa kita dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Wah, luar biasa saudara. Inilah saudara iman yang harus kita pertahankan. Inilah iman yang harus kita percayai dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tergoyahkan, jangan sampai kita tergeserkan iman kita. Tetapi mari kita memiliki iman yang percaya pada Tuhan Yesus, bahwa darahnya sudah menyucikan dosa-dosa kita dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua saudara, buktikan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Ya, bagian yang kedua, buktikan bahwa Yesus hidup di dalam kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan saudara. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, yang ada di dalam Kristus, ia sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa dikatakan ada ciptaan yang baru? Karena kehidupan kita yang lama sudah mati, sudah dikubur, dan sekarang kehidupan kita yang baru, di mana Kristus Yesus rohnya tinggal di dalam diri kita dan hidup di dalam diri kita dan memimpin seluruh kehidupan kita. Inilah yang membuat kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Saudara, saya berharap saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti akan hal ini. Dan setelah kita mengerti akan hal ini, kita akan menghargai, kita akan menghormati keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita, keberadaan rohnya Yesus itu yang hidup di dalam diri kita. Nah saudara, tanda-tanda kehidupan orang percaya harus dapat membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam kita, di dalam dirinya. Nah kalau Yesus hidup di dalam diri kita, ya, Yesus hidup di dalam diri orang percaya, dia pasti akan ada satu perubahan saudara. Pasti akan ada satu perubahan di dalam dirinya. Perubahan yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Baik di dalam perkataannya, ya, di dalam tindakannya. Ada satu perubahan. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada roh Yesus yang hidup, bukan roh yang mati, saya katakan saudara. Nah saya percaya saudara, roh yang hidup itu yang akan memimpin kita. Roh yang hidup itu yang akan menuntun kita. Roh yang hidup itu yang akan menolong kita. Untuk apa yang perkataan-perkataan kita. Ya, untuk memimpin tindakan kita, langkah-langkah kita saudara. Nah kalau Tuhan yang memimpin saudara, di dalam pembicaraan kita, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, wah pasti sesuatu yang luar biasa. Ya, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Firman Tuhan katakan perkataan yang sia-sia yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang menghiburkan orang lain. Ya, perkataan-perkataan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh rohnya Yesus sendiri. Tindakan kita pun juga demikian, bukan tindakan yang sembarangan. Saudara, saya bersyukur saudara,
Dan kita semua harus patut bersyukur jikalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa ada rohnya Yesus yang tinggal di dalam diri kita dan hidup memimpin seluruh kehidupan kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mari, ini bukan hal yang main-main, saudara. Saya selalu katakan, itu tidak dimiliki oleh orang lain. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Walaupun mereka mungkin orang-orang yang rajin beribadah, walaupun mereka orang-orang yang rajin melakukan kegiatan-kegiatan kerohaniannya, tetapi jikalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tidak mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya untuk mengampuni segala dosa-dosanya dan mengundang dia untuk tinggal di dalam dirinya, dia tidak akan memiliki roh Yesus yang hidup di dalam dirinya. Tetapi kita bersyukur, saudara. Mari tunjukkan kepada dunia, buktikan kepada orang-orang sekitar kita bahwa ada roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Mari kita buktikan, kita tunjukkan supaya orang bisa melihat, supaya orang bisa merasakan. Dan saya percaya, saudara, dengan orang melihat dan orang merasakan saja, itu bisa membuat orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Bisa membuat orang untuk datang pada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Tetapi justru kalau sebaliknya, saudara, kalau sebaliknya anak-anak Tuhan tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ada roh Yesus yang hidup di dalam dirinya, tetapi perkataannya, tindakannya tidak menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita mau, saudara, biar roh itu yang tinggal di dalam diri kita itu benar-benar akan terus membakar, saudara, akan mendorong kita, membakar kita untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, hal yang penting menjadi kesaksian bagi kita. Hal yang penting menjadi kesaksian kita, di dalam Roma pasal 14 ayat 17, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah, garis bawahi kata kerajaan Allah, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa saya mengutip ayat ini? Karena saya renungkan, saudara, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan berulang-ulang yang dibicarakan adalah tentang apa? Kerajaan Allah. Berulang-ulang yang disampaikan pada muridnya selama 40 hari adalah hal kerajaan Allah. Nah, saudara, oleh sebab itu saya mengajak saudara di bagian yang ketiga, yang penting untuk saksikan kepada orang lain adalah hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah berbicara tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan tadi katakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ini berbicara tentang hal-hal yang duniawi, yang dikejar-kejar oleh manusia-manusia yang tidak memiliki Yesus di dalam dirinya. Saudara, kalau kita bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana ada roh Yesus yang hidup di dalam diri kita, bukan saya katakan, kalau gitu kita diam-diam saja, tidak perlu mencari makanan dan minum. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kita akan terlebih dahulu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Kita akan lebih dahulu mencari hal-hal kerajaan Allah terlebih dahulu. Firman Tuhan ingatkan, jangan kita tertipu dengan tipu daya iblis, disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, yaitu tentang makanan dan minuman. Tetapi kita lupa tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
Artinya apa saudara? Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, jangan kita hanya ngomong tentang makanan dan minuman saja, tetapi soal kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya, damai sejahtera, sukacita yang datang dari Roh Kudus, yang oleh Roh Kudus. Ini yang harus menjadi satu bahan pembicaraan kita, kesaksian hidup kita, saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Yesus yang ada di dalam diri kita itu, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Mari saudara, mulai dari sekarang kita mau lebih banyak berbicara tentang kebenaran. Mau lebih banyak berbicara tentang damai sejahtera. Mau lebih banyak berbicara tentang sukacita yang datang dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah, yaitu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita yang dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, tetapi kita mau disibukkan dengan hal-hal yang rohani. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti suatu kali kita akan renungkan bersama-sama tentang hal kerajaan Allah ini lebih mendalam lagi, saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, indah sekali saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, ya. Itu berbicara tentang kerajaan Allah. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang ada di bumi. Nah saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan begitu indah bagi kita, saudara. Mari, biarlah kita mau, ya, memikirkan, mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang surgawi, perkara-perkara yang rohani, di mana Kristus ada di atasnya, di dalamnya. Yesus yang siap menanti saudara dan saya, Dia sudah menunggu kita di sorga yang mulia. Kita mau supaya kita mempersiapkan diri, memikirkan tentang kerajaan Allah itu, ya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang terakhir saudara, kerajaan Allah harus terus kita pikirkan dan kerjakan, ya. Kerajaan Allah harus terus kita pikirkan dan kerjakan. Matius 6 ayat 33, ayat yang tidak asing lagi buat kita, ya. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Sekali lagi berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, haleluya. Maka semuanya saudara, ya, semuanya ini tidak terbatas saudara, akan ditambahkan kepada kita. Di saat kita memikirkan, di saat kita mencari perkara-perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah, maka janji firman Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pegang janji Tuhan. Ya, saat kita mencari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari kita pegang janji Tuhan ini, saudara. Ya, janji Tuhan yang pasti adalah ya dan amin, dan pasti akan dikenapi bagi kita. Lakukan bagian kita terlebih dulu, yaitu memikirkan, melakukan, mencari hal-hal yang rohani, hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada di atas, di dalamnya. Maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudara. Mari saudara, biar pikiran kita adalah pikiran kerajaan Allah, ya. Tindakan kita adalah tindakan sesuai dengan kerajaan Allah, ya. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang ya kerajaan Allah ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan bagi kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya Roh Yesus yang hidup di dalam diri kita itu, di saat kita mau membuktikan kepada dunia bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita, Roh yang hidup itu, maka saudara, Dia akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita memikirkan hal-hal tentang kebenaran, untuk memimpin kita memikirkan hal-hal tentang damai sejahtera, sukacita yang datang dari Roh Kudus, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis, sehingga kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Saudara, kita sudah melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, semakin nyata, saudara. Ya, sudah semakin nyata. Kita tidak tahu, saudara, kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi mari kita mempersiapkan diri kita dengan memikirkan dan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya pasti akan ditambahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Di saat Engkau Tuhan, sebelum Engkau naik ke surga, Engkau sudah menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu, berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid dan berbicara tentang kerajaan Allah. Kami lihat bahwa ada sesuatu yang penting yang menjadi satu penekanan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup, dan juga Tuhan mengingatkan bahwa hal kerajaan Allah adalah sesuatu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu yang hidup itu tinggal di dalam diri kami. Dan biarlah kami juga akan membuktikan kepada dunia di sekitar kami bahwa Engkau hidup, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan banyak berbicara tentang kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar kami. Kami tidak mau disibukkan tentang hal-hal yang duniawi, tentang makanan dan minuman. Tetapi kami mau memikirkan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, yaitu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, maka Tuhan akan dipermuliakan. Di saat kami mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji-Mu bahwa semuanya akan ditambahkan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keperluan kami, janji-Mu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Dan kami percaya pasti dan pasti akan digenapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka yang beribadah di gereja, maupun mereka yang beribadah secara online, ataupun mereka yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang coba melemahkan, yang coba mengganggu setiap anak-anak-Mu, kami sehati sepakat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus itu yang akan menolong kami, memimpin kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman ya, berkaitan dengan kegiatan Paskah yang masih ada ya, kegiatan Paskah yang masih ada. Yang pertama yaitu tanggal 13 Mei
13 Mei di gereja akan ada ibadah tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Tanggal 13 Mei jam 6 pagi, hanya satu kali, dan boleh diikuti oleh umum ya, boleh diikuti oleh umum. Nah, kemudian setelah itu saudara, tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei ya, tanggal 22 Mei setiap malam di gereja ada doa, ibadah pencurahan Roh Kudus ya, seperti yang biasa kita lakukan. Dan kali ini kita tidak duduk melingkar begini, tidak, tetapi kita akan duduk ya, disiapkan karpet satu-satu dan disebar di ruangan-ruangan ini sehingga tetap mengikuti protokol kesehatan, dan itu juga dapat diikuti oleh umum. Sekali lagi, mulai tanggal 14 ya, mulai tanggal 14 Mei sampai tanggal 22 Mei setiap malam, saudara, kita akan ibadah bersama-sama untuk pencurahan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggal 23 Mei ya, tanggal 23 Mei itu hari Minggu ya, kita akan ada ibadah, yaitu ibadah hari Pentakosta. Ibadah hari Pentakosta, dan hari itu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Tarigan dari Bandung ya, pagi dan sore. Pagi seperti biasa jam 6 pagi dan sore jam 5 sore, dan itu juga boleh diikuti oleh umum ya. Jadi semua usia boleh ikut pada event-event tertentu, tetapi tentunya kita akan memperlakukan protokol kesehatan yang ketat ya, protokol kesehatan yang ketat saudara. Duduknya jaraknya ya dijauh, semakin jauh saudara. Pada waktu di karpet juga saudara jauh jaraknya. Kemudian cuci tangan juga ya, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian harus memakai masker. Saudara, saya berharap saudara nanti kita juga di ruangan luar ya, kita buka di halaman parkir karena tidak cukup mungkin kalau di dalam semua. Jadi kita di luar sehingga jaraknya bisa kita jaga. Itu yang kita lakukan. Sekali lagi, tanggal 13 Mei dan kemudian tanggal 14 sampai tanggal 22 doa setiap malam, dan tanggal 23 pagi dan sore ya, tanggal 23 pagi dan sore. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Pengumuman GSJA Talitakum Malang, Minggu 18 April 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitakum Malang bahwa hari ini, Minggu 18 April 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan yang terdapat dalam checklist. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 8 pagi, Komisi Kesehatan dan Sosial akan mengadakan donor darah. Bagi jemaat yang akan mengikuti dapat mempersiapkan diri dan mendaftar pada Sekretaris Gereja Ibu Anis. 4. Doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2021 yang dapat diikuti untuk umum. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 13 Mei 2021 di gereja pukul 6 pagi. 2. Doa puasa 10 hari mulai hari Jumat 14 Mei 2021 sampai dengan Sabtu 22 Mei 2021 pukul 6 malam. Ibadah Pentakosta Minggu 23 Mei 2021
pukul 6 pagi dan 5 sore. Untuk pelayan ibadah, Minggu 25 April 2021 sudah tertera di warta. Mohon kepada setiap pelayan ibadah untuk memperhatikannya. Sekian pengumuman GSJA Talita Kumalang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.